Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Kakak berharap kita semua dalam kondisi yang baik ya. Nah, walaupun kita masih dalam masa-masa pandemi, adik-adik jangan berhenti berdoa sama Tuhan. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa berkumpul kembali secara live di gereja, ibadah seperti biasa, ketemu sama teman-teman, ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa, jangan karena di rumah jadi adik-adik santai-santai atau masih ngantuk-ngantuk, masih main-main, masih sambil makan, jangan ya. Nah, kita tuh ibadah online tuh bayangkan seperti kita lagi di gereja, di rumah Tuhan. Kita ambil sikap yang baik, kita mau ambil sikap yang kayak sudah siap gitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sambil main-main, jangan sambil ngantuk-ngantuk, jangan sambil makan-makan ya. Yuk, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh kakak-kakak remaja kita. Yuk adik-adik. Haleluya. Selamat pagi adik-adik, selamat beribadah. Kakak harap kalian masih dalam lindungan Tuhan ya. Yuk kita siapkan hati kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak.
Adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah berikan kami nafas kehidupan. Tetap kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang di kehidupan kami. Berkati juga adik-adik kami dimanapun berada, Tuhan berkati kesehatan kekuatannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan yang tadi dipimpin oleh kakak-kakak kita dari remaja. Terima kasih ya kakak-kakak remaja. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nih, santapan rohani, makanan rohani untuk kita yang baik-baik untuk kita. Kita mau siapin Alkitab kita. Dan jangan lupa nih kupingnya dibuka. Coba dicek dulu kupingnya masih ada nggak? Coba dicek. Kupingnya masih lengkap? Masih ya. Nah, karena kuping kita masih ada nih untuk dikasih Tuhan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, apalagi mendengarkan hal-hal dari firman Tuhan. Nah, kita mau siapin hati dan pikiran kita dan kuping kita nih untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari firman Tuhan. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa baca, yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dan buat adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta papa mamanya ya untuk dampingin. Nah, firman Tuhan kali ini Kakak ambil di dalam 1 Samuel 24 ayat yang pertama sampai dengan 13. Kakak ulangi ya, di 1 Samuel 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Yuk kita sama-sama dengar ceritanya. Pada waktu itu kerajaan Israel itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Saul, adik-adik. Nah, Raja Saul ini adalah raja pertama dari kerajaan Israel tersebut. Nah, dalam kerajaan Israel tersebut ada seorang prajurit kerajaan Israel yang sangat hebat. Namanya Daud. Ingat kan ya adik-adik, Daud itu adalah yang mengalahkan Goliat, raksasa besar yang waktu itu. Nah, Daud ini adalah seorang prajurit kerajaan Israel yang berhasil mengalahkan puluhan ribu tentara musuh. Nah,
karena Daud ini sangat hebat, Raja Saul itu menjadi sirik gitu, iri sama Daud, sama keberhasilan Daud. Kok bisa Daud lebih hebat dari saya, padahal saya kan rajanya gitu. Nah, saking bencinya, irinya Raja Saul ini kepada Daud, sampai-sampai roh jahat menyelimuti pikirannya si Raja Saul ini. Sampai-sampai Raja Saul melemparkan tombaknya. Nah, pikirnya Raja Saul ini, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Jadi ingin membunuh Daud, Raja Saul ini tuh. Nah, Daud tuh karena Daud disertai oleh Tuhan, Daud itu sampai berhasil mengelak 2 kali dari tombaknya itu. Lalu Daud menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam gua batu, adik-adik. Lalu Raja Saul tuh pergi bersama pasukannya untuk mencari dan menangkap Daud. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan Raja Saul itu pengen istirahat kali ya, seperti itu. Kelelahan. Nah, beliau beristirahat bersama pasukannya di dalam gua. Nah, Raja Saul itu tidak tahu bahwa Daud pun ada di situ, sedang bersembunyi. Nah, ketika Raja Saul itu sedang tidur beristirahat, Daud tuh punya kesempatan untuk melukai Raja Saul ini. Tapi karena Daud menghormati Raja Saul, Daud tidak jadi membunuh, Daud tidak membunuh Raja Saul itu. Daud hanya memotong sedikit aja baju Raja Saul tersebut. Ketika Raja Saul itu udah beres istirahatnya nih dan pergi keluar dari dalam gua, tiba-tiba Daud panggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambil tadi waktu Raja Saul tidur. Nah, Raja Saul tuh merasa tersentuh. Kok baik banget ini Daud. Aku aja udah pengen bunuh Daud. Tapi kok Daud malah baik sama aku gitu. Padahal dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi dia tidak lakukan. Karena Daud sangat menyayangi dan menghormati Raja Saul. Di ayat 11 itu dikatakan, aku tidak akan menjamah Tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan di ayat 13 itu Daud bilang, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalas aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Itulah yang membuat Raja Saul menjadi sadar. Di ayat 19, Raja Saul bilang, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku, adik-adik. Nah, adik-adik, apa nih yang kita dapat nih dari cerita firman Tuhan tentang Daud yang dikejar-kejar sama Raja Saul untuk mau dibunuh, tapi Daud tidak membalas perbuatan Raja Saul yang mengejar-ngejar dia, yang mau bunuh dia. Daud malah padahal Daud punya kesempatan kan waktu Raja Saul tidur tuh, bisa aja dia balas, kamu mau bunuh saya bunuh balik kamu. Bisa aja Daud membalas perbuatan Raja Saul yang jahat itu, tapi Daud tidak lakukan. Ayo, kenapa? Coba kita baca di ayat 11. Itu yang paling bawah itu Daud bilang, ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi Daud bilang tuh ya, kakak garis bawahi, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, Daud itu sayang sama Raja Saul. Daud itu kan, Raja Saul itu adalah tuannya Daud. Tuannya itu kayak pemimpinnya Daud. Kalau misalkan Tuhan tuh, Daud merasa aku menghormati, aku sayang sama Raja Saul, aku menghormati Raja Saul gitu. Nah, saking sayang dan menghormatinya, jadi Daud tuh nggak mau berbuat jahat gitu, walaupun Saul berbuat jahat sama Daud, tapi Daud nggak mau gitu balas balas dendam sama Raja Saul gitu. Nah, adik-adik,
nih adik-adik nih yang kalau misalkan dijahatin sama temennya atau dibully sama temennya atau dijahilin sama temennya, bukan jangan jangan dibalas balik ya, dicubit lagi, dipukul lagi, dibully lagi, nggak akan habis-habisnya. Mendingan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sering dengar-dengaran sama firman Tuhan, sebagai anak sekolah minggu GPD Alpha Omega, harus berbeda. Sama seperti Daud, kalau orang berbuat jahat sama kita, kalau orang jahilin kita, kalau orang membuli kita atau merendahkan kita atau apapun itu yang jelek-jelek ya, kita nggak boleh balas itu dengan kejahatan juga. Kita harus doain, kita nggak boleh balas kayak cubit-cubit balik, nggak ada habisnya adik-adik. Kalau anak Tuhan tuh balasnya dengan cara berbeda, yaitu dengan doain supaya orang itu berubah. Nah di sini juga Daud bilang bahwa dia sangat sayang kepada Saul dan sangat menghormati Raja Saul. Nah adik-adik juga harus seperti itu. Kita mau sama-sama menyayangi musuh kita, orang yang benci sama kita itu kita harus sayangi dengan kita baikin lagi, sama seperti Raja Saul dibaikin sama Daud kan jadi berubah hatinya. Jadi kita nggak boleh balas dengan kejahatan, tapi kita harus balas dengan kebaikan supaya orang itu sadar, dan kita harus doakan juga adik-adik. Dan di sini Daud itu menghormati Raja Saul sebagai pemimpinnya, sebagai tuannya. Nah adik-adik juga harus kita harus memiliki rasa hormat kepada, kalau di sini kan pemimpin Raja Saul. Nah kalau misalkan adik-adik tuh kayak pemimpin tuh kayak kalau di sekolah harus patuh pada guru gitu, harus menghormati guru sebagai orang yang mendidik adik-adik di sekolah. Nah kalau di rumah adik-adik harus menghormati orang tua, karena orang tua itu yang memimpin adik-adik di rumah. Dan kalau di gereja ya sama guru-guru sekolah minggu gitu ya adik-adik ya. Nah demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat adik-adik. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Kiranya kami boleh belajar untuk mengasihi orang yang tidak menyukai kami. Kami boleh belajar untuk tidak membalas orang yang menjahati kami. Ajar kami untuk memaafkan orang-orang yang tidak menyukai kami, Tuhan, melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kami. Dan ajar kami untuk selalu menghormati orang-orang yang lebih tua dari kami, orang-orang yang mendidik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik boleh terberkati dengan firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.